Oke, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai berdiskusi atau melanjutkan kajian kita terkait dengan Pancasila. Jadi ngomong Pancasila ya ngalor itu. Jadi hari ini kita mencoba membahas tentang seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait gambaran umum tentang bagaimana generasi sekarang, bagaimana metode pembelajaran sekarang dari tahun ke tahun dan terus berkembang. Dan sekarang ada revolusi. Ngomong revolusi itu beda sama reformasi, Rek. Kalau revolusi itu cara wong tandur ngolah lahan iku gak dipaculi, Rek. Langsung dibrojol kabeh diwalik. Jadi asalnya tepung itu diberojol roto beres baru ditanami apa. Nek reformasi kan enggak dipaculi, oh iki lahan iki ditoto iki. Revolusi seluruh. Nah, terkait dengan zaman itu kita bicara tentang teknologi dan sebagainya atau mungkin bisa juga pengaruh global terkait dengan perkembangan dunia sekarang. Ya, baik di diri kita, di lingkungan kita, di negara kita, bahkan di dunia. Bisa juga dipengaruhi oleh kebudayaan kita. Kita ngomong Pancasila ini termasuk budayanya bangsa kita, rumusan, pedoman. Makanya di sini hari ini kita mencoba membahas bagaimana Pancasila itu sebagai pedoman hidup bertoleransi di era milenial. Ya opo rek saiki. Karena kita menghadapi revolusi industri, revolusi teknologi dan sebagainya, perubahan, ngomong berita, informasi, bisa saja apa yang saya sampaikan ini bisa terbantahkan dengan data-data kalau Anda bisa menemukan fakta lain yang bisa menguatkan itu. Nah, ini menjadi tantangan hidup bagi generasi kalian. Sering saya sampaikan bahwa urip iku suwe tambah suwe apa. Sing kok pelajari hari ini belum tentu sama ketika Anda lulus nanti 5-10 tahun ke depan seperti itu. Tentunya itu yang kita harus pelajari, kita harus persiapkan untuk kehidupan bagi kita maupun bangsa dan negara kita. Tentunya kita nggak akan berhenti di sini kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya. Tuhan boleh saja Inaro besok diambil sudah. Inaro amalmu sudah cukup, rumahmu sudah jadi di surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya ngene iku. Nah, kalau Anda berpikir cepat atau jangan cepat-cepat Gusti, saya mau belum banyak. Terus apa sangumu? Apa persiapanmu? Ya, apa yang ada di dunia, apalagi ngomong manusia yang tidak akan kembali kepada Tuhan. Wong Kanjeng Nabi mati, ya. Sakjane cara Kanjeng Nabi, ya Allah, jangan cabut nyawa, saya minta hidup selamanya. Gusti Allah jelas maringi rek. Tapi karena Gusti Allah menghendaki, hei Kanjeng Nabi, hei kasihku, sudah cukup amal ibadahmu. Ya, menurut aku. Coba Kanjeng Nabi wingi, moh ngono ya. Mbok balik kelepas ngono rek. Kan Rasulullah sendiri, malaikat sendiri sungkan kok. Tapi kenapa Anda lakukan? Ini perintah Tuhan. Begitu juga Rasulullah. Karena itu perintah Tuhan, laksanakan tugasmu walaupun dengan berat hati. Iku nek ngomong tingkat level nek level awakmu menir. Pertarungan itu adalah pertarungan antara hati nurani dengan fakta, dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Saya kira di dalam kehidupan itu pasti akan mengalami sebuah pilihan dan perdebatan antara ini yang mana yang kita lakukan. Tentunya kita atau adik-adik semua akan melakukan pilihan-pilihan hidup itu sesuai dengan yang kita mampu. Sport demi amalan syariat apapun itu kan
ya sesuai dengan kemampuan, dan Tuhan pun akan menilai dengan apa dan kemampuan Anda, tingkat keimanan Anda, tingkat kemampuan Anda bersyukur. Begitu juga dengan hidup, ikhtiar Anda seperti apa. Kalau misal hari ini ada yang ngomong belajar kuliah, nek belajarmu asal-asalan rek, yo ojo salah no nek hasil yo asal-asalan. Loh Pak, tapi ada sebagian teman-teman sing kuliah asal-asalan tapi kok yo sukses. Kamu nggak tahu usaha yang lainnya. Pasti saya yakin ada ikhtiar selain belajar atau yang lain sehingga dia akan berhasil. Tentu. Dan Tuhan tidak akan berkhianat dengan ikhtiar Anda, kesungguhan Anda. Ini kita ngomong pedoman hidup, ya, ngomong kehidupan. Ini pasti, nah ini saya yakin semakin Anda dewasa, semakin Anda banyak pertimbangan, semakin banyak yang Anda akan pikirkan. Begitu juga tantangan hidup. Kalau di sini kaitannya dengan Pancasila berarti dengan kehidupan berbangsa, dengan komitmen kita terhadap bangsa dan negara ini. Kalau kita sepakat dengan Pancasila, efektifkah? Kira-kira kenekkah digawe itu? Kalau kita yakini itu sudah hampir 80%. Nah, perkara aturan yang lain saya kira nggak tergantung. Toh memang Pancasila itu bukan buatan Tuhan. Artinya kalau itu bukan buatan Tuhan, masih bisa kita revisi, kita perbaiki dan sebagainya, atau bisa menjadikan alternatif. Tetapi paling tidak kita tidak keluar dari pedoman itu. Makanya Pancasila itu sebagai dasar, masih bisa ditafsirkan, tetapi itu dasar. Buktinya apa? Misalnya kita bicara ke Tuhan, wis ta rek sak pinter-pinter awakmu, ejek luwih ono sing pinter maneh. Sing pinter profesor ejek ono sing maneh. Ya Gusti Allah wis. Kembali, ilmu itu semua akan kembali kepada Tuhan semua. Tetapi kita sebagai manusia yang hidup di tataran syariat, hakikat, tataran itu kita harus berpikir itu. Kita itu hidup di dunia nyata. Apalagi kalau guyonan saya kemarin, ya tidak guyonan, ini fakta. Hari ini ngomong negara, ngomong masyarakat itu ada masyarakat dunia maya, ada masyarakat dunia nyata. Dulu dunia maya itu diangan-angan, Rek. Jadi kalau sampean pacaran itu bayangno nek wis rapi ngene anake iki ngene. Ya iku bayangan kita. Tetapi nek wis mari rabi itu tibake sampean yo ngene, turune ngoroke ngono. Tibake sampean iku nek gak duwe apa-apa yo iso ngamuk-ngamuk barang. Tak pikir sampean iku gak duwe emosi, gak iso ngamuk tibake iso kan itu. Itu akan ketahuan semua, akan terbaca. Ketika dalam kondisi yang seperti itu, maka kita harus seperti apa? Apakah kita harus bubar? Kan tidak. Mosok nek wis gara emosi titik pegatan, malah di mana pegatan titik bukan ya. Artinya wis nek encene negara ini gak bener wis ayo metu nggih negara maneh, mosok ngono. Kan bukan seperti itu. Artinya dalam kehidupan kalau kita sudah sepakat dengan ideologi negara kita Pancasila, ya paling tidak kita mempertahankan. Kalau tidak, ada sila yang kita harus bermusyawarah. Makanya di sila keempat itu permusyawarah, harus ada diskusi, harus ada sebuah solusi untuk bagaimana keberlanjutan hidup ini. Ya. Ini yang menjadi pemikiran, apalagi di era milenial sekarang. Sekarang ini malah iso sejarah ini gugu era milenial ya. Ada teman yang kata sekarang bukan era milenial Pak, era kaca Pak ya. Tapi ya rek nom-nom saiki ro kaca titik nek wis joget-joget ya. Jenenge kaca. Pikiran kecerdasannya cerdas tapi mudah patah. Mudah pecah. Tapi semangat bertahan hidupnya tidak sama dengan keberlanjutan sebelumnya. Hari ini ngomong kecerdasan informasi iso go bapak sampean geger mek sampean. Ya, monggo sampean. Iya bapak sampean paling sekolah iso cukup pondok pesantren atau mungkin cukup aliyah sampai iso kuliah S1.
Zaman bapak sampean biyen kan Android, kan medsos, kan TikTok, kan Facebook, kan saiki. Wong saiki nek kadang di grup keluarga ya, mungkin bapak sampean gak atau ibu sampean gak megang HP atau megang HP tapi gak ngerti rek. Padahal di grup informasi, grup itu pasti akan di-share. Misalnya hari ini ada keluarga kita misalnya, karena di grup ada yang lagi dirawat rumah sakit nih. Sampean luwih tua tahun di iki rek. Ibu sampean gak ero. Lah aku gak sing ngabari aku. Lah sampean gak maca grup tabu lho ya, kok takoni grup jarene. Wong buka HP seretak sebetulnya kok ada nongol. Nah, ini yang hari ini kita hadapi gitu loh. Ini problematika di kita. Kita belum berbicara tentang negara. Ngomong negara hari ini ya bisa juga sangat cepat. Nah, jadi koyo wong nggak video sampai nggak kosmetik ngono lho ya. Ketika guys ini before after before. Saya ngomong presiden, loh videonya Prabowo sebelum jadi presiden. Saya ini jadi presiden ngomong, arti temanya sama. Tapi momennya berbeda, waktunya berbeda. Iku loh bisa ditampilkan hari ini. Nah, nek wis seru ngono rek. Kira-kira kon ngomong ya apa sampean? Oh, tibake sampean dabrus ngono ya. Gak konsisten ngono akhirnya, ya apa nih? Ya Anda boleh mengatakan bahwa orang ini gak konsisten ya. Ya biar turun tadi presiden ngomongin gini. Saya tadi presiden kok gini. Contoh persoalan korupsi gitu. Satu nanti kalau ada korupsi tak kejar. Mana ya? Baru saya tadi kok sih lah. Ya ngejar ya. Kan ngono. Apakah bisa Anda menjustis itu tidak inkonsisten atau tidak? Tetapi di dunia lain mungkin sik salah. Dia sampai ingin calon jadi presiden. Hanya dipikirkan hanya kelompok dan tapi kini wis ngomong negara. Saya kok pikirnya buku kelompokmu tok, buku partaimu tok. Banyak pihak yang harus dipertimbangkan. Sama halnya ketika sampean memilih pasangan itu. Zen misalnya, pokoknya cantik bu, perkara akhlak, perkara menisa, masak urusan buri. Alasanmu alibimu, masak itu bisa dipelajari bu. Nanti nek gak iso ngomong dalam babysitter bu. Yang penting hari ini cantik bu, pokoknya. Iya nek bojone cek di bawah 35 tahun ya. Cek tinggi-tinggi, kok nek wis dhuwure 40 tahun anak 3 4 modal morot. Tapi kok tukar tambahno bojomu Nah, ketika itu sudah berkeluarga, ketika itu sudah terjadi, ketika dia sudah menjadi kepala negara dan sebelumnya itu pasti Anda harus bisa berpikir bijak di sini. Makanya ketika ngomong Pancasila ya kita harus bijak. Bagaimana kita melihat fenomena, melihat informasi dan apapun harus bijak melihat itu, harus konferensi dari segala macam. Ya kon gurung dadi presiden rek. Sama halnya ketika sampean gurung rabi, cek pacaran ngomong keluarga, ngomong anak. Ya koyo-koyo ngono nek anak dhewe mbak. Anak ini kok gak padha ya ambek teorine. Ya mbah ngono. Ya seje profesine. Nah, ketika ngomong pemerintah penjabat presiden, dia berpikirnya harus lebih luas, harus lebih bijak. Makanya ketika ngomong Pancasila dengan fenomena sekarang, generasi milenial itu harus mampu berpikir secara bijak, bijaksana. Artinya kita harus menerima. Nek kadang ya kene kudu ikhlas rek. Walaupun di hati kita berontak, hati nurani kita berontak, tapi mung anane ngono ya. Piye meneh? Ya idealnya kita kuliah iki ya adem, ono AC ning ngono ya. Lah iki ono AC ning dicentol nang ngene sih. Iki piye meneh? Nah, begitu juga itu. Makanya ketika kita berpikir Pancasila apa ya harus bijak. Yes, maklum lah.
kondisi kahanane koyo ngono. Kita harus bisa menerima. Tapi terkadang kita ada hal yang memang kita harus kenceng, harus berontak. Ya, ono kalane. Makanya di dalam pemikiran ideologi itu ada yang fleksibel, ada yang idealis. Ya. Ada yang memang kita harus membuat mentu. Dan kadang kita harus menerima, ya walaupun sakit, walaupun antara pikiran kita, hati kita, coba sampean idealis, ya gak apa-apa. Orang bisa ngenal, oh Inaro itu memang ya arek ngono watake. Ya itu menjadi data yang cepat, tetapi banyak orang juga yang ngatakan wah jan arek pengkuh ngono. Piye ngono. Ya enggak selamanya ngono rek. Dalam kondisi tertentu saya yakin kita tidak selamanya kita menang. Terkadang kita juga harus mengalah. Terkadang kita harus menang. Jadi ngomong itu maka generasi milenial atau generasi sekarang harus berpikir tentang itu, harus bijak melihat, apalagi dunia informasi, the big data. Ya gimana loh rek contohnya. Jadi koyo tampilan hari ini bisa ditampilkan semua. Biyen ngomong video titik ngono lak wis weran ya. Saiki mbok. Delok grup-grup medsos iki. Anda sekarang fokus tentang apa? Di berita tentang itu akan muncul semua. Mana dunia AI saiki wis. Langsung klikin metu ya. Jadi cara pilihan informasi kebenaran itu tergantung kembali lagi kepada kita. Kembali lagi kepada apa yang kita mampu. Ya mungkin si A bisa, Z bisa. Yang ini tidak bisa. Ya iso nglakoni rek, tapi dengan keterpaksaan kan juga nggak enak. Kok iso nglakoni sampean ngono? Ya mbok. Nek kadang ya iso, tapi yo ambek nangis-nangis dedek ngono. Nah, belum lagi persoalan ekonomi, status sosial, ngomong hidup dan sebagainya. Jadi kita mau nggak mau harus. Dan kalau kita bicara agama, kita ini diciptakan sebagai khalifatul fil ard, pemimpin. Kalau bahasanya Cak Nun itu mencerdasi kehidupan apa yang kita hadapi. Jadi kita harus bisa memilih secara bijak, menempatkan ini sesuai dengan kemampuan kita, dengan kesepakatan kita, sehingga hidup ini bisa berlanjut, bisa bertahan, bisa lebih baik. Mungkin saya pernah bertanya, apakah hidup ini akan lebih baik? Akan lebih baik. Bayanganmu nek aku wis sarjana, aku kerja ngene-ngene, apakah seperti itu? Nek menurut hitungan matematika ya iya, Pak. Tapi coba sih lihat alumnimu, kakak kelasmu, ikamu, podo-podo kuliah, podo enggak nasibnya? Ono sarjana matematika dodol pentol. Ono sing kerja alhamdulillah saya kerja di perusahaan Jepang. Saya di kementerian. Ono sing saya jadi guru TPQ. Wah, sarjana matematika padahal. Tuh. Jadi persepsi kita, pemikiran kita itu akan menentukan arah. Makanya di dunia ini kalau kita melihat pedoman persepsi tergantung pada pikir, pola pikir juga, stigma pikir kita. Nah, sama wong santri biasanya pondokan ya, Quran itu diciptakan untuk orang yang berakal, bukan orang sing manut-manut tok. Mikir rek, nek kok terjemahan Quran ini tok tel ya goblok dadak kok ngono. Tapi kalau berakal, buktinya apa? Ya kalau hari ini misalnya perdebatan tentang nasab dan sebagainya, ya bukan berarti kita manut caklek. Ternyata perintah di Al-Quran juga tidak sepenuhnya ada. Ono enggak perintah di alam Al-Quran sholat maghrib isya berapa rakaat? Ono enggak? Tunjukkan saya. Mana ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah sholat isya
Salat subuh 2 rakaat. Nah nek gak ono lha kok sampean lakoni? Ayo. Jare sampean harus pedoman Al-Qur'an. Nah nek wis ngene iku, melok sapa kok? Melok sapa sampean ngene? Apa maneh Pancasila? Loh, di dalam undang-undang ndak ada ya Pak? Nah, terus kita harus bagaimana? Ya harus bijak. Artinya ada tidak semua segala sesuatu itu terundang-undangkan. Tapi ini ngomong negara itu kan ngomong orang banyak yang harus ada hukum formalnya, harus ada kesepakatan yang disepakati. Ngomong Pancasila berarti ini adalah sebuah bentuk kesepakatan ideologi untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nek ngomong urip dhewe ngene sakarepmu dhewe rek. Tapi nek ngomong ketika ngomong negara ya siki rumuse kan. Nah, ini kalau kita ngomong Pancasila berarti ya, konsep itu. Sehingga di dalam kehidupan itu serba-serbi kehidupan itu akan diterjemahkan atas ideologi kesepakatan yang kita ngomong bahagia itu sumber bahagia kan macam-macam, bisa dari mana saja. Nah, tuh. Jadi kalau di sini Pancasila sebagai dasar atau pedoman hidup ngomong kehidupan bernegara ya di situ Bang. Di paling enggak kita bisa memutuskan orang itu menjadi anti Pancasila atau Pancasilais atau tidak mau ya mungkin berpedoman dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Nek sampean nggawe hukum liya ya mungkin bisa tetapi tidak bisa proses secara kenegaraan. Artinya kalau itu tidak ada di dalam undang-undang atau hukum formal negara kita ya dianggap bebas. Kalau di dalam undang-undang itu ada ya bisa kena sanksi. Kemudian yang menjadi persoalan ini bagaimana kita menjaga agar pedoman ini bisa diterima di setiap saat, setiap waktu seperti Al-Quran. Mirip, makanya saya sering mengatakan kalau kita beragama, kita muslim, kitab suci kita adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita menjadi warga negara Indonesia, ya, sahadae ya Pancasila ya. Kitab suci ini apa? Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun mungkin dari banyak sisi bisa juga Undang-Undang Dasar itu juga banyak kelemahan dan kelebihan. Tetapi itulah konsep awal yang sehingga itu menjadi pedoman hidup. Oke. Kemudian kalau kita ngomong toleransi misalnya, ya kemana ngomong toleransi itu apa sih? Artinya ya kita bisa menerima, kita bisa memaafkan diri kita, lingkungan kita yang mungkin tidak sepakat dengan nah, kadang itu pasti akan terjadi deh. Kadang kamu harus menerima pemanen yang ngomong demokrasi harus musyawarah dan itu suara terbanyak misalnya inaro dijodokno guys sakjane atimu gak mau nerima tapi dulure adikmu wis iku taning insyaallah sampeyan urip sampeyan tentrem wah rek yo ganteng ya nyambut gawe mapan iso ngaji duwe pondok pesantren sampeyan milih sing yo apa arek lu lawemu gak seneng aku lah ya aja pikir ngono pikirkan tetapi nek wis kabeh nrimo terus sampean sakjane gak nrimo sampean ngopo ya gak nrimo ya jajalan sih wis emoh wong sing lakone urip aku wis gak ada sing wani nglawan nek ngomong niku pernikahan ini tidak hanya pernikahan saya dan keluarga tetapi yang terpenting adalah saya karena saya yang menjalani. Wes, sampean gak setuju gak apa-apa, Bu, Pak, Dek, wong sing lakoni ya aku. Dan aku katiku gak pas lho piye. Nek aku gak cinta piye. Tapi yo nek ngono terus no, ya akhirnya menen ben nek ana susah awakmu diwado. Salahmu dhewe, pilih-pilihmu dhewe kok. Nek ana lara ya aja sambat nang aku sampean ayah wis ngilingno sampean. Ya aku tetap bantu, tetapi ya sak mampuku. Aku ya isi ngirimi beras, masa aku kate ngirimi sampean bendino.
cateringan iki nduk sarapane iki nduk makan siange ya gak kowe iki berase kanggo sak wulan 10 kilo ya iku bantuku nak itu karena pilihanmu walaupun wong tua saya kira tetep gak tego yoan tetapi di hatinya tetap ada pertimbangan iki biyen pilihanmu kok ya apa tapi ini kalau ada kesepakatan nek misalnya ono susah lah ya apa dik nek ngene iki Pak bener ah makane ta aku ben yo mikir sakjane yo gak tapi terlanduk wis sabar terlanduk sampe njaluk apa sih lah ya apa nek ngono nah masih sampe ngomong adik pan iya ning Pak ya bener sampean terus sampean ya apa ning wah ya ngene lho Dik iku jek iso disambati tapi nek wingi pilihan sampean rada-rada nentang mbek adik sampean ya nulungi tapi ya kayak ibu sampean mangun lah setengah hati ya tak tenang terminal lain ning liyane sampean Pak Bis dhewe ya gak diterno nang omahe ya men tak terno nang terminal lain ning atau tak terno nyegat bis ngono ya kan tetep bantu tapi yo gak ngeterno nang omahe sampe tak terno nang terminal lain ning ya apa ngene nah iki contoh-contoh yang hal-hal dalam kehidupan nek ngomong toleransi ya toleransi iki mang nek toleransi diri nek toleransi keluarga lingkungan bisa juga perbedaan itu ekonomi, pendidikan, agama, suku, ras bisa juga terjadi apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan geografi dan sebagainya tidak ada batas jadi orang Sumatera pun bisa hidup di sini orang Jawa pun bisa hidup di sana walaupun mungkin perjalanan pun bisa dihitung, bisa naik apapun, ada banyak kemudahan sehingga untuk berbaur, berakulturasi, berasimilasi itu sangat mungkin gitu sing asale desa dadi kutha dadi desa ya akeh nek kadang agamane padha ae alinane seje ya rada ngreneng enggak ya lah Zen Muhammadiyah Inara NU wah nek subuhan bingung wis mau jamaah mbek sampean gak ono kunute ya apa nek magrib ayo jamaah nek subuh gak ngono ta ya apa nek ngono ku toleransi model ya apa ngono iki urusan agama iki lha padha Islam wis Dik iya tapi sampean gak ono tambahan kunute Mas ya apa wong aku kecil kok ono kunute ya apa sampean ala Dik sunah wis gak iki urusan ya apa niku ayo sembahyang jamaah api Isya iso maghrib iso zuhur iso lah subuhe melok ndi kon ngono iku mentola silakan iku nek nggo keluarga iku nek nggo rumah tangga nek nggo lingkunganmu misalnya awakmu urip perumahan itu bukan orang asli situ pasti pendatang sampean hidup mek masjid kultur sampean NU monggo sampean Muhammadiyah LDII itu kan yo apa padahal iku nek ditakoni iku mitos mitos ya saja iku ngono nek Indonesia iku rada apa ya disiplin makanya sering saya katakan Indonesia ibadah sergepe haru kuning ini coba menenang umroh nang Mekah nang wah wong luar negeri sembahyang mek jawil-jawil lah mek maca WA opo ngene jadi sholat itu nyekel HP kalau bisa sembahyang mungkin yang sampean nggo pondok kan
nek terawih itu kan nyekel Quran atau maca Quran ini kan. Nah, gue nanti maca HP. Duh. Alah wis mbuh. Lah, ada pemberitaan-pemberitaan, ada fakta-fakta kehidupan, toleransi, pedoman. Itu nek ngomong apa yang Anda kuatkan di situ. Masuk sampean kate usir, misalnya sampean di perumahan. Ya. Masuk nggih masjid dewe-dewe. Lah jamaah ya apa urusan jamaah, cari jamaah iku apik. Ya tunggal iku Mas nek kalau saya contohkan hidup kamu di rumah tanggamu misalnya. Ya misalnya nek jamaah ya. Isya subuh, isya maghrib kita salat jamaah kan apik rek. Barengan wis ketemu subuh, mbok. Atau bisa juga sing perempuan katakanlah ya sing lanang NU. Mosok sing lanang kunut kon meneng kayak gini. Kalau endi kan? Iku nek salat, nah nek tarawih. Ya gak apa-apa ya kan. Misalnya jamaah tarawih Mas. Nah sing kecekel Muhammadiyah. Wah iki kalau berarti nek rukuk kate witir apa langsung mudhun wis 8 wis nyengkreh. Lah baru jamaah lan. Ayo iki nek ngomong agama iki. Iki seagama padahal. Yo nek beda agama sih jelas ya. Nah, Indonesia itu sangat menghargai itu dan kita hidup di Indonesia itu memang ya kita bersambung dari kajian kita kemarin ngomong Bhinneka Tunggal Ika. Gue di sini negara sing iso membersatukan dari ngomong perbedaan itu tidak siji loro di Indonesia. Ya. Ngomong perbedaan di Indonesia itu berapa? Ngomong suku piro, bahasa piro, ngomong geografi tempat tinggal beda piro. Malah wingi tak contohno gak ngomong ado-ado, ngomong Mojokerto kok ngomong Dawar Mojosari ya. Iki wis beda tak no. Ini guru ngomong Indonesia itu. Ngomong budaya. Nah, ini yang kita perlu rawat, kita harus menjadi generasi kalaupun tidak bisa menyampaikan orang lain minimal dari diri kita. Bagaimana sih urip itu cek isor tetap rukun, tetap bersatu, tetap menjadi suatu wajah sehingga tujuan hidup kita itu apa? Untuk mencapai ngomong negara, tujuan negara kita ya silakan Anda baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iku komitmen negara kita. Nek tujuan lain-lain koyo negara Amerika misalnya, pokoknya sugih, kapitalis ya, pokoknya gitu. Nanti seakan-akan sumber panas di dunia ini adalah milik saya. Jadi nek ngomong BBM minyak, terus Amerika mesti melok. Nek saya sampai Jepang, semua jalan aspal di dunia ini milik saya. Bah nggo Dawar, bah nggo Mojosari, bah nggo ngene Padang Asri, bah nggo Gondang itu milik saya, Jepang. Kok iso, Pak? Ya bisa saja. Ya bener rek, dalan iku dalane wong Indonesia. Tapi sing iso manfaatno, sing iso menghasilkan sapa? Jepang. Wong sing liwat Honda, Yamaha, Suzuki. Ya. Sampeyan liwat apa? Ya sampeyan liwat tok. Nah, lah Suzuki sampeyan bejaji piro? Honda sampeyan. Honda merek wah keh ya, mulai teko Beat, Kupi, Vario, PCX, Stilo, itu piro. Kalau Anda hitung sekarang per rumah, wis gua masa meneh, sampeyan di motor piro berapa? Loh. Ono asin duwe situ, sepeda situ enak, gantian mbek bapak, mbek ibu. Ya situ sampe mecoco wae. Wae kuliah, wae paksan udah mau lho, Pak. Wah, iya. Terus. Paling minim 2-3. Itu penelitian tahun 90, 80 sampai 90 itu per rumah satu.
Jadi 20 rumah ada motor satu. Saat sak RT kok ono siji tahun 80 90. Itu jaman nggo sampean gurung lahir ya. Jadi dulu itu tahun 80-an, satu desa, satu dusun ini sendiri motor mek siji loro rek. Jadi motor itu ge selang-selangan wong sak dusun. Ojo cacak sudah motor, televisi ya lho, sing duwe sak itu. Nah, dulu risetnya itu 20 rumah motor satu. Saiki, ya satu rumah dua motor. Ini nah, wis sak gak duwe-duwe ne bah utang bandak sepenting gak urung ya nyaur utang kan duwe kudu. Ya. Artinya dengan infrastruktur jalan yang ada sehingga orang itu jadi biyen iku kate tuku sepeda motor misalnya ome temu ireng gak duwe sepeda motor. Lah saiki dalane enak ya. Delok nang kampung-kampung saiki masih temu ireng ngono masih darane duwe iso. Lho, dalane dicor ndak. Saiki sekarang bahwa risetnya adalah satu RT paling minimal ada 3 mobil. Ayo, ono asa RT mu gak di motor blas, kan mesti ono situk-situk asa RT ono. Sekarang, nggak jarang ya. Mungkin 2030 bisa juga 3 rumah satu mobil. Engko 2045 duwe Mas paling sak oman duwe motor situk. Pasti wis tak takoni keluargamu wis walaupun gak omahmu mbok mbak yumu mbok sapa mesti nek sendiri motor siji. Nanti nek acaramu nggih mobil Pak Le ae Pak Dik atau Mas walaupun gak kono termasuk dulu. Iku nek ngomong infrastruktur jalan yang tadi saya katakan bahwa jalan di dunia ini milik jadi yang manfaatkan secara ekonomi itu banyak ya. Ngomong ini kehidupan, ini terus berkembang. Nah, ini gaya hidup seperti itu, piye? Ya. Ngomong generasi ke depan itu atau penekanannya apa harapan yang mampu menjadikan penggerak kerukunan? Apakah Anda nanti itu bisa menjadi jaminan negara ini tetap ada? Nah, awakmu generasi saya kita doktrin sing radikal jaminan ya. Alamat budah negara ini. Tapi provokator tadi, wow. Generasi sing angel tutur, biyen gak makan tutur, gak makan dibacok. Saiki gak makan dituturi ya. Ini biyen kan gak makan ditembak, gak makan dibacok, gak makan dibom. Saiki gak makan dituturi. Tutur sapa sing nuturi? Lah. Masih pondok gede, santrinya akeh sing jadi sekarang itu potretnya bisa jadi kita harus nek ngomong agama ya ojo percaya nang menungso, percaya nang sing gawe urip, sing gawe menungso. Kalau gawe menungso jelas ono eleke, jelas ono titik baliknya yang tapi paling ndak percayalah pada diri kalian bahwa pada Tuhan bahwa kalau Anda baik, Anda itu kan dengan itu di penekanan pembelajaran kita nilai-nilai kehidupan khususnya bernegara kita ya wis lah saya yakin nilai ini bisa berkembang masa agama ini menik direnovasi direformasi ya mungkin saja ada ijma ada kias ada kebijakan yang bisa diterima misalnya wong haji biar wong sa'i wong wukuf itu tuh gak tendo nah saya kira gak tendo gak cukup goni ya lalu ini gak cukup ya apa ya dijadwal setelah kematian pak sing ngantri haji wake ya kapasitas 1 juta lah sing ngantri wis anu ya setelah kematian ya ditingkat aja cukup kan nah terus tendo ini ya apa mosok gak tendo dewe wah perjalanan sa'i misalnya iki nek dalane biyen ngene jamane lah saiki yo kudu nggih kanopi ati lewat kok terowongan iki ini
Jadi semua sekarang bisa diwujudkan, bisa dicerdasi, diteladani gitu. Asalkan tidak merubah esensinya. Artinya ada beberapa pilihan gitu. Ada kebijakan yang harus dilakukan. Terus perkara ini diterima gak terima, paling tidak ini bisa dilaksanakan. Misalnya kalau Anda anti riba, anti bank konvensional, ya coba sih kadek wis nyelengi bar dhewe engko nek kate numpak pesawat niki Pak bayar kula. Lho ya apa. Ya ora iso. Kemarin dibahas oleh Menteri Agama terkait dengan haji, bahwa haji itu kok Kanjeng Nabi haji cukup sekali, tapi di Indonesia mungkin orang beberapa kali. Dengan dasar apa? Mampu. Ada kesempatan. Ada yang berpikir, yo masih awakku sikilku gemeter, aku ndek penyakit anu. Sopo ngerti aku mati kok kono dadi ya ngene niate. Macam lah. Nek wis ngomong ngono, ngomong kehidupan masyarakat, ngomong hukum ya apa? Hak asasi manusia. Nek ngomong hak asasi manusia, apa gak oleh ta aku haji maneh wong aku ya iso bayar. Apa gak oleh ta aku nek misalnya di cita-cita kepengin mati go Mekah misalnya. Atau nek Inaro punya cita-cita aku kepengin uyut-uyut go Masjidil Haram Pak. Enak yo ning ngene iki tahun baruan uyut-uyut go ngene Ka'bah mbek tawaf. Rasane piye ngono. Ya apa kira-kira bayangkan Anda hutan-hutan uyut-uyut go Ka'bah ngomong itu di sekitar Masjid Haram. Apa rek? Kan ngerti uyut-uyut itu. Udan-udanan gitu. Oh. Itu bahasa apa itu? Oke. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan kita, mari kita generasi muda itu bisa menjadi yang baik, profesional. Ya. Artinya sampean itu ya juga menjadi orang yang benar-benar terdidik. Terus apapun yang Anda tekuni akan kembali kepada kehidupan diri Anda, lingkungan Anda, negara Anda. Dari sisi apapun. Dan Anda harus berintegritas. Dudono rek wong bedane wong sekolah mek kuliah, tahu diskusi ngono mek gak gitu. Walaupun lah, ketika Anda tahu juga harus bagaimana. Misalnya ibumu gak tahu rek bahas tentang toleransi, ngomong hak asasi manusia. Yo karo paling uripe ku yo aja ngono le. Aja dumeh, aja ngono misalnya. Itu yang dibelajar, tapi istilah-istilah di dalam kajian kita akademis mungkin ngomong hak asasi manusia, toleransi dan sebagainya mungkin ya. Toh mungkin ngopine siji rek. Ngopine mek wong desa iku ya kene ngono. Nah sampean. Maka di sini harus tegas, harus tetap optimis dan tidak berhenti-hentinya untuk memperbaiki diri, mempersiapkan